Oke teman-teman, kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang personal banget, sesuatu yang kita semua rasain tapi mungkin nggak sering kita omongin. Gimana sih caranya kita ngejaga iman di tengah dunia digital yang, ya tahu sendiri kan ramenya kayak apa? Coba deh kita mulai dari sini. Bayangin, kamu lagi nyari-nyari HP dan nggak ada. Perasaan paniknya itu loh, jantung langsung deg-degan, pikiran kemana-mana, kebayangkan? Atau gini deh, lagi seru-serunya scrolling, atau lagi butuh banget internet, kuota habis. Rasanya tuh kayak cemas-cemas gimana gitu, pasti pernah ngalamin kan? Nah sekarang pertanyaan yang lebih dalam, coba kita jujur sama diri sendiri. Kalau kita ngerasa iman kita lagi turun, lagi goyah, atau bahkan rasanya mulai hilang, apa kita ngerasain kepanikan yang sama? Ini jadi bahan renungan kita bareng ya. Ini analogi yang pas banget. HP secanggih apapun, kalau nggak ada sinyal, ya nggak guna. Cuma jadi seonggok benda. Sama kayak kita, manusia. Kalau tanpa akidah, tanpa pegangan iman, rasanya tuh kayak kehilangan arah. Bingung mau ngapain, mau kemana. Jadi, yuk kita bahas sinyal kita ini. Fondasi hidup kita ini. Dalam Islam, ini disebut akidah. Uniknya, kata akidah ini asalnya dari akoda, yang artinya itu ikatan, simpul. Tapi bukan simpul biasa, ini simpul yang kuat banget, yang adanya di dalam hati. Jadi ini bukan cuma sekedar percaya, tapi sebuah ikatan batin yang kokoh. Nah, lihat deh perbandingan ini. Rumah tanpa fondasi yang kuat, kena angin kenceng dikit, kena guncangan, iya, ambruk. Hidup kita pun begitu. Tanpa akidah yang kokoh, pas diuji sama masalah, gampang banget kita tersesat atau bahkan hancur. Tapi masalahnya adalah menjaga fondasi ini sekarang tuh tantangannya luar biasa. Dan medan perangnya itu bukan di mana-mana, tapi ada di sini, di genggaman tangan kita, di ujung jari kita. Iya, di HP kamu itu. Kamu lagi asyik nonton video-video lucu, tiba-tiba lewat konten yang bikin kamu jadi ragu sama prinsip hidupmu. Kamu lihat teman-temanmu di sosmed pamer gaya hidup yang kelihatannya keren, bebas, tapi sebenarnya tuh ngejauhin kamu dari Allah. Godaan-godaan ini nyata banget dan selalu muncul tiap kali kamu buka HP. Nabi Muhammad SAW pernah bilang, seseorang itu tergantung agama temannya. Ini bener banget. Coba deh sekarang kamu cek, siapa aja orang yang kamu follow, konten siapa yang paling sering kamu lihat, siapa yang ada di circle pertemananmu. Karena sadar atau enggak, mereka itu yang ngebentuk cara pikir dan imanmu. Dengerin cerita singkat ini ya. Ada seorang pemuda, dia tuh awalnya rajin banget sholat. Bener-bener anak baik deh. Tapi dia salah pilih teman. Pelan-pelan dia mulai ikut-ikutan. Yang tadinya rajin sholat, jadi bolong-bolong. Yang tadinya nggak pernah nyentuh yang haram, jadi mulai coba-coba. Semua itu karena pengaruh teman-temannya. Suatu hari, ibunya nggak marah-marah. Ibunya cuma bilang satu kalimat ini ke dia. Sederhana, tapi langsung kena ke hati. Dengar kalimat itu, si pemuda ini langsung nangis. Dia sadar udah sejauh apa dia salah jalan. Dan saat itu juga, dia memutuskan buat kembali, buat bertaubat. Nah, ini nunjukin ke kita semua. Nggak peduli seberapa jua kita nyasar, pintu untuk pulang itu selalu ada, selalu terbuka. Terus gimana caranya kita bisa menjaga diri? Gimana caranya kita bisa punya benteng pertahanan? Sebenarnya nggak serumit itu kok. Kita mulai dari yang simpel-simpel aja. Ada 3 cara sederhana buat jaga akidah kita. 1. Jaga sholat. Anggap aja sholat itu kayak lagi nge-charge iman kita 5 kali sehari, biar nggak lowbat. 2. Pilih teman yang baik. Cari teman yang kalau kita dekat sama dia, kita jadi ikut baik. Dan 3. Batasi hal negatif. Kamu yang pegang kendali. Unfollow akun-akun yang nggak baik, jauhi obrolan yang nggak bermanfaat, pasang filter buat dirimu sendiri. Pada akhirnya, semua ini cuma tentang satu hal. Ngingetin diri kita lagi soal apa sih yang benar-benar penting dalam hidup ini. Kamu, iya, kamu yang lagi dengerin ini. Kalian itu generasi penerus. Negara kita, agama kita, butuh anak-anak muda yang gak cuma cerdas otaknya, tapi juga kuat hatinya, kokoh imannya. Karena nanti saat kita semua dipanggil pulang, yang bakal kita bawa itu bukan seberapa banyak uang kita atau seberapa banyak followers kita, bukan itu. Yang kita bawa cuma satu, iman kita. Aku mau tutup dengan satu ayat ini. Setiap hal baik, sekecil apapun, bahkan sekecil partikel debu, itu ada nilainya di mata Allah. Semua akan dibalas.
Jadi, pertanyaannya buat kita semua, satu langkah kecil apa yang bisa kamu lakuin hari ini buat mulai nguatin lagi fondasi imanmu?